Satu dua dicoba, cuy. Satu.
Gunario Esos, yang secara rutin kita laksanakan setiap hari Rabu. Diucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Gunario yang sudah menyatukan kita dalam ibadah ini di tempat ini, walaupun kita laksanakannya secara live streaming. Dan kiranya teman-teman atau rekan-rekan PKB dapat mengikutinya dari rumah. Ya, sebagai informasi bagi kita bahwa pelayan 1 oleh Bapak Eki Farlianto Eshut dan pelayan 3 oleh Bapak Joni Baru ST. Untuk itu kami persilahkan kepada pelayan 1 untuk memimpin kita. Dipersilahkan dengan kasih. Ya, mohon maaf, tambahan informasi bahwa tata ibadah yang kita gunakan adalah tata ibadah bentuk keempat. Pokok-pokok doa mungkin dibaca. Oke, dipersilahkan kepada pelayan 1. Shalom dan selamat sore. Saudara-saudara kekasih Tuhan, setelah kita menjalani berbagai aktivitas, jerih dan juang hidup pribadi, keluarga dan dalam pekerjaan kita masing-masing, maka saat ini kita kembali dihimpunkan melalui ibadah pelayanan kategorial pria kaum Bapak Jemaat Getsemani. Karena itu, baiklah kita semua berdiri untuk memasuki saat teduh dengan menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jumat 17. Kita akan menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jumat nomor 17, ayat yang pertama, mari kita puji, dan kata-kata selanjutnya. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan, mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya, besarkan nama-Nya di kerajaan-Nya, kasih setia-Nya abadi dan kekal, sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-soraknya raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Kita tabiskan ibadah kita. Ibadah ini ditabiskan dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Silakan duduk. Puji-pujian bagi suami yang terambil dari Mazmur 128 ayatnya yang pertama hingga keempat. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu.
Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dari tempat kediaman-Nya yang Maha Kudus. Haleluya. Mari kita mempersiapkan hidup kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 15. PKJ 15 ayat yang pertama. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu. Saat ini bukanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu. Saat ini siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Saudara-saudara, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, sungguh firman-Mu adalah dasar dan penopang hidup kami. Maka terangilah kami dengan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan saat ini melalui hamba-Mu yang telah Engkau utus untuk memberitakannya. Kiranya oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk memahami dan melakukan firman-Mu dengan setia. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Persekutuan pria kaum bapak jemaat Getsemani Kendari yang dikasihi Tuhan, bersama dengan Bapak Gunarios keluarga. Pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada saat ini saya ambil dari Mazmur 119 yang merupakan pembacaan renungan harian hari ini. Mazmur 119 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Saya mengajak kita untuk membacanya secara responsorial. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil dan saudara-saudara ayatnya yang genap. Mazmur 119 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan tertulis demikian. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya.
Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita masih diperkenankan Tuhan untuk menikmati hadiratnya pada hari ini melalui persekutuan pria kaum Bapak Jemaat. Dan pada saat ini kita diajak memasuki perenungan firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 1 hingga ayat yang ke-16 dengan tema hidup dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua sadar bahwa kita hidup di tengah dunia yang kita yakini bersama dunia ini, dan kita manusia telah jatuh ke dalam dosa. Sehingga kapan dan dimanapun kita berada dalam dunia ini, tidak ada tempat yang steril di mana kita tidak bisa jatuh dalam dosa. Selalu ada potensi itu, karena pada dasarnya dunia dan hidup kita telah jatuh ke dalam dosa. Kita menemukan ada banyak tantangan, ada banyak godaan yang setiap saat bisa membuat kita jatuh. Bahkan kalau kita belajar dari firman Tuhan yang disampaikan para nabi maupun para rasul dalam Alkitab, sebagaimana Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa dunia di mana kita berada ini tensinya itu keadaannya makin tidak keruan. Ratusan tahun sebelum dunia kita sekarang, Rasul Paulus sudah menyampaikan itu. Kalau kita membaca dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, bahwa kondisi atau keadaan manusia di akhir zaman itu makin tidak keruan, makin menjadi-jadi. Saya coba menghitungnya. Itu ada 19 item dari yang disampaikan Paulus dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 tentang bagaimana keadaan orang, keadaan manusia di akhir zaman. Paulus bilang, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir itu ya termasuk zaman kita sekarang, dan masih menjelang sampai Kristus datang. Ini hari-hari terakhir. Nah, apa yang terjadi? Ada 19 item, saya coba catat. Yang pertama dia katakan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Jadi manusia makin egois, makin individual. Yang kedua, manusia akan menjadi hamba uang. Jadi makin serakah orang. Jadi bukannya makin ini, makin serakah. Dengan segala cara manusia menghambakan dirinya kepada uang. Mereka akan membual. Jadi penuh dengan omong kosong saja ya. Kan dikatakan mereka akan membual dan menyombongkan diri.
Mereka akan menjadi pemfitnah. Apa ini? Berita hoax. Ya, sama ya. Penyebar hoax. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Jadi anak-anak makin tidak ada rasa hormatnya kepada orang tua. Mereka melupakan syukur dan terima kasih itu dalam hidup mereka. Bukan hanya anak-anak muda, kita juga ini yang masih punya orang tua kan gitu. Mari kita menjadi perhatian. Apa kita makin menghormati mereka yang masih hidup, atau makin justru kita lupa mereka? Kita tidak berterima kasih kepada mereka. Kita tidak peduli dengan mereka. Berikut ayat ke-8, tidak mempedulikan agama. Ya, jadi, agama itu tinggal ya seremoni belaka saja. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang. Apa ini? Tukang gosip juga ini. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih memenuhi hawa nafsu, lebih menuruti hawa nafsu sebagai manusia daripada menuruti Allah. Dan yang ke-19 dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tapi sebenarnya mereka pada hakikatnya dalam bahasa hari-hari kita bilang itu hanya casing saja. Nah, jadi keadaannya makin tidak keruan, saudara. Dan karena itu dengan kondisi dunia dan kehidupan seperti ini bisa dikatakan hampir mustahil ya untuk kita bisa tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Peluang kita kecil, saudara. Tapi meskipun demikian, meski kecil tetap ada peluang. Sehingga pertanyaan yang sangat penting adalah di tengah kondisi seperti itu yang makin sulit, peluang kita terletak di mana? Supaya kita bisa berdiri tegak sebagai orang percaya untuk terus menjalani kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Kehidupan yang kudus itu artinya kudus itu tersendiri, khusus ya untuk Tuhan, sebagai umat Tuhan. Di mana peluang kita, saudara? Peluang kita adalah kita belajar dari apa yang disampaikan Pemazmur 119 dalam bagian bacaan kita, yang menunjukkan kepada kita bahwa peluang itu ada pada firman Tuhan. Bagaimana kita memandang firman Tuhan, bagaimana kita menyikapi firman Tuhan itu dalam hidup kita. Di situ ada peluang kita. Tanpa itu kita tidak bisa. Nah, itu karena itu kalau kita perhatikan, pertama-tama pemazmur menyaksikan bahwa orang yang berbahagia adalah mereka yang memegang firman Tuhan dalam hidup mereka. Artinya mereka mau hidup melakukan firman Tuhan. Karena bagi pemazmur tidak mungkin kita bisa tetap hidup kudus sebagai orang percaya, hidup untuk Tuhan, jika kita tidak menghidupi firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi makanan kita. Itu yang harus kita hidupi dan menghidupkan kita tiap-tiap hari. Bahkan dengan firman Tuhan kita akan beroleh kekuatan dan hikmat di mana kita menghadapi keadaan dunia, kondisi dunia dan kehidupan kita yang sudah jatuh dalam dosa ini. Bahkan begitu menarik ketika pemazmur mengatakan bahwa ketika kita hidup dalam firman Tuhan, maka kita tidak akan mendapat malu. Ada keyakinan yang sungguh tentang itu. Pada akhirnya kemenangan akan menjadi bagian hidup kita ketika kita sungguh hidup di dalam firman. Itu hal pertama yang kita lihat, yang disaksikan pemazmur. Selanjutnya pemazmur menyaksikan kepada kita bahwa
firman Tuhan itu bukanlah sesuatu yang sambil lalu dalam hidup kita. Sesuatu yang seolah-olah tidak punya harga. Bahkan juga ketika direnungkan, itu tidak direnungkan hanya di saat kita memerlukannya. Tetapi bagi pemazmur, firman Tuhan itu adalah sesuatu yang harus selalu dirindukan dalam hidup ini. Sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok. Jadi benar kalau dikatakan oleh firman Tuhan seperti dibacakan dalam liturgi tadi, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi makanan, jadi doa kita itu kan selalu bilang makanan rohani, itu benar-benar makanan. Jadi ini jangan hanya sekedar ungkapan bahwa kalau nasi dan lain sebagainya, roti itu menjadi makanan bagi fisik kita, tubuh kita, maka firman Tuhan memang menjadi makanan kita, benar-benar makanan. Karena kita tidak bisa hidup hanya dengan roti saja secara lahiriah, tapi harus dengan firman. Barulah kehidupan kita benar, barulah kehidupan kita sesuai dengan hakikat hidup kita sebagai umat Allah, orang-orang yang percaya. Bahkan pemazmur mengatakan firman itu harus disimpan, dijaga dengan baik di dalam hati, supaya itulah yang menuntun hidup kita. Kan bukankah Tuhan Yesus juga mengajarkan itu? Firman itu tidak boleh dia tidak disimpan dengan baik, karena bisa saja dicuri atau jatuh di sembarang tempat yang kemudian iblis merampasnya dan kita yang mengalami kerugian. Harus dijaga, harus disimpan dengan baik di hati kita untuk kita buahkan di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir kita lihat pemazmur menyaksikan kepada kita bahwa firman itu bukanlah beban. Mungkin banyak orang merasa firman ini terlalu memberatkan. Tapi bagi pemazmur, bacaan kita Mazmur 119 tadi, tidak ada satupun ungkapan kita melihat bahwa firman itu menjadi sesuatu yang menyakitkan, menjadi sesuatu yang memberatkan. Justru kita melihat bahwa firman ini membawa sukacita, membawa kegembiraan bagi kehidupan. Nah, ini luar biasa. Dan karena itu firman ini tidak hanya disimpan, dijaga untuk kehidupan kita, tetapi firman ini juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kita punya tanggung jawab untuk memberitakannya, untuk mengajarkannya, menceritakannya, seperti dikatakan pada ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah kesaksian pemazmur bagaimana firman Tuhan itu bagi kehidupan. Nah, karena itu kalau ini menjadi peluang kita di mana kita bisa mampu menghadapi dunia dan kehidupan yang penuh tantangan godaan ini dengan firman, maka pertanyaan terakhir bagi kita adalah bagaimana agar kita tetap dapat hidup dalam firman Tuhan. Apa yang kita mau lakukan? Bagaimana caranya? Sesuai tema kita, hidup dalam firman Tuhan. Yang pertama, tentu saja kita semua harus menyediakan waktu untuk membaca dan mempelajari firman Tuhan. Kalau mempelajari itu banyak cara. Kita bisa beli buku-buku renungan harian. Kita bisa mendengar khotbah di YouTube dari mana saja. Kita belajar firman. Tapi yang langkah pertama dulu, membaca. Saya ingat pendeta pernah khotbah dan dia bilang, mana lebih banyak dalam setiap hari kita membaca WA dan lain sebagainya atau membaca firman. Saya kira ini menjadi kritikan yang berharga bagi kita. Jadi kalau kita ingin hidup dalam firman Tuhan, pertama sediakan waktu. Jadi harus lebih banyak waktu kita membaca firman daripada yang membaca yang lain. Gitu. Caranya bagaimana kita mengatasi? Saudara-saudara, saya juga pendeta tapi belajar.
Saya ini baru beberapa tahun ini betul-betul, meski kami para pendeta tiap hari membaca Alkitab, tapi baru beberapa tahun ini memang serius benar bahwa setiap hari itu berurut. Sehingga saya ini sudah tamat membaca Alkitab, saya senang sekali. Dan saya habis tamat mulai lagi gitu. Saya itu paling setiap hari itu paling kurang membaca 2 pasal. Saya sekarang sudah masuk di 2 tawarik. Padahal saya sudah tamat, saya ulang lagi. Kalau saya tamat, saya ulang lagi. Saya sudah berjanji pada Tuhan, sampai saya mati, saya akan terus membaca itu. Jadi ini harus menjadi gerakan bukan hanya pribadi, mungkin bisa menjadi gerakan keluarga. Tapi yang menarik saya terpikir dalam persiapan, mungkin salah satu program seperti kita PKB, jangan hanya buat grup untuk kita bercakap-cakap, berdiskusi, buat grup untuk membaca. Mungkin akan menarik, supaya kita saling, siapa yang membaca hari ini? Tuh, gitu tuh. Jadi pengurus harus yang jadi kontrol, adminnya tuh. Kira-kira siapa yang tidak membaca hari ini? Jadi yang ikut mendaftar di grup itu membaca Alkitab. Saya kira bisa kita mulai itu. Dan saya juga siap masuk di dalam untuk itu. Jadi tapi pengurus harus menjadi motornya. Jangan lagi pendeta atau siapa. Saya kira itu menarik. Itu satu. Jadi sediakan waktu kita untuk membaca dan mempelajarinya banyak cara. Yang kedua, dalam pembacaan ini kita belajar menghafal. Ada namanya ayat-ayat emas toh. Hal yang menarik-menarik itu penting dihafal. Karena ada saat-saat tertentu itu semua sangat berguna. Kadang-kadang dalam situasi dan kondisi tertentu orang mempersilakan kita untuk membaca firman, tidak ada Alkitab. Yang kita hafal saja yang diucapkan. Dan mungkin dipercakapkan. Atau kita lagi berdiskusi dengan orang lain. Banyak manfaat kalau kita banyak menghafal ayat atas firman Tuhan yang sangat penting. Dan ketiga saudara, tentu saja tidak ada gunanya kita rajin membaca, mempelajari, bahkan menghafal kalau kita tidak lakukan. Nah, yang ketiga itu tentu saja hidup dalam firman Tuhan, artinya kita mau mempraktekkan itu dalam hidup kita. Tidak mudah, tetapi kita harus berkomitmen. Dan itu bisa saja kita lakukan ketika kita mengimani, mengaminkan apa yang dikatakan pemazmur, bahwa firman ini bukan beban. Firman ini membawa sukacita, membawa kegembiraan dalam kehidupan kita. Kita pasti bisa memberlakukannya di tengah-tengah hidup kita. Dan karena itu marilah kita hidup dalam firman Tuhan, karena hanya dengan itu kita mampu menghadapi tantangan kehidupan, bahkan berpengharapan di tengah kondisi yang tersulit sekalipun. Amin saudara. Terpujilah Kristus atas firman-Nya bagi kita. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari sambut pembacaan firman Tuhan dan perenungannya dengan kita melakukan PKJ 255. PKJ 255, firman-Mu kupegang selalu, saat duka, saat senang, dan apa kalimat selanjutnya? Firman-Mu kupegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah. Padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku.
Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, untuk sukacita dan kegembiraan persekutuan yang Tuhan boleh karuniakan bagi kami semua pada sore hari ini. Melalui kehidupan hamba-Mu Bapak Gunario sekeluarga, pria kaum Bapa Jemaat Getsemani boleh melaksanakan ibadah persekutuan pada sore ini. Dan kami semua bersyukur karena Tuhan memberi kami waktu yang indah, kesempatan yang baik untuk kami mengambil bagian dalam persekutuan ini. Baik kami yang ada di rumah-Mu yang kudus ini, maupun rekan-rekan kami PKB, anggota PKB yang mengikuti ibadah ini secara live streaming di rumah masing-masing. Kami bersyukur karena kami tahu bahwa ketika sore ini kami menikmati hadirat-Mu, kami semua sungguh terberkati. Bahkan sesaat yang lalu Engkau telah berfirman kepada kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Mu itu dalam hati pikiran kami semua, supaya kami sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu untuk hidup di dalam firman-Mu. Tolonglah kami semua ya Allah, karena ada begitu banyak tantangan godaan di mana kami seringkali lalai dengan firman-Mu. Tetapi dengan memohon tuntunan-Mu, kuasa-Mu, dan dengan memberi kehidupan kami percaya kami akan mampu hidup di dalam firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga. Ketika sore ini kami boleh bersama-sama dengan keluarga kekasih hamba-Mu Bapak Gunario, maka bersama-sama dengan kehidupan mereka, kami datang mempersembahkan segala puji syukur di hadirat-Mu. Untuk segala pertolongan dan kemurahan-Mu yang telah menaungi hidup mereka, pemeliharaan-Mu dan berkat-berkat-Mu yang telah mereka alami dan nikmati. Dan karena itu ya Tuhan, bersama-sama kami datang membawa seluruh keberadaan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu, memohon segala kasih kemurahan-Mu bagi mereka. Hamba-Mu Bapak Gunario dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, bahkan dengan tugas tanggung jawab yang semakin berat yang dipercayakan di pundak bahukan kepadanya sebagai wakil rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi. Tolonglah hamba-Mu ini, berikan ia kekuatan, kesehatan, hikmat-Mu untuk ia mampu menjalankan tanggung jawabnya di tengah-tengah keluarganya, sebagai suami, sebagai ayah. Bahkan juga Engkau tahu ia mengambil bagian, memberi hidupnya bagi pelayanan di lingkup Klasis Kendari Konawe Utara sebagai Sekretaris Komisi Pelayanan Kategorial Pria Kaum Bapa Klasis. Bahkan juga ketika menjalankan tanggung jawabnya sebagai anggota DPR, biarlah ia terus mampu mengemban semuanya itu dengan baik. Dan dimanapun hamba-Mu berada, dari hidupnya ia mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Kami percaya Engkau yang telah memberi seluruh tanggung jawab itu kepadanya, Engkau juga yang akan terus memampukannya. Demikian juga kami datang membawa kehidupan istri terkasih hamba-Mu yang terus mendampinginya, yang juga dalam tugas tanggung jawabnya sehari-hari sebagai ibu, sebagai istri, bahkan selaku abdi negara. Kiranya Tuhan menolongnya, juga memberi hikmat, kesabaran untuk bersama-sama dengan suami membangun hidup rumah tangga dengan baik, dan mereka mendampingi anak-anak mereka. Bahkan dalam tugasnya selaku abdi negara di masyarakat, dimampukan dan diberkati. Terima kasih Bapa. Engkau juga kiranya memberkati anak-anak mereka. Anak mereka Filia dalam studinya, dan saat ini sementara menjalani KKN. Tuhan melindungi hidupnya di mana ia menjalankan tugas KKN saat ini bersama dengan rekan-rekan yang lain. Peliharakan, mampukan untuk mereka jalani KKN ini dengan
baik sampai selesai, menjadi berkat di tengah masyarakat. Dan kembali untuk melanjutkan studinya dan kiranya Tuhan memberi kesuksesan. Demikian juga kami datang membawa anak kekasih Dean dalam masa-masa pertumbuhannya saat ini. Tuhan terus memeliharakannya supaya anak kekasih Dean bertumbuh kuat dan sehat, menjadi sukacita dalam keluarga, dan amat terlebih kami menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan ke masa depan. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah hidup keluarga hamba-Mu, Engkau tahu saat ini mereka sementara merenovasi rumah kediaman mereka. Tuhan kiranya terus menaungi dan memberkati pekerjaan yang sementara dilaksanakan, merenovasi rumah mereka. Banyak kebutuhan diperlukan, dan karena itu Tuhan memberkati. Tuhan memberi berkat untuk semua kebutuhan yang diperlukan untuk penyelesaian rumah kediaman mereka. Para pekerja yang bekerja, para tukang, kami mohon Tuhan lindungi, beri keselamatan, supaya mereka boleh melaksanakan pembangunan dengan baik sampai selesai. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa membawa kehidupan orang tua keluarga yang ada di Makassar, Nenek Vivi. Kiranya Tuhan menyertai melindungi kehidupan orang tua kekasih mereka, supaya di masa tuanya tetap bersuka cita, amat terlebih kuat dalam iman pengharapan kepadamu. Terus melihat anak-anak bahkan cucu kekasih. Demikian juga akan adik-adik keluarga, adik mereka Mardi dan Joni di Jakarta, dan Freddy di Makassar. Berkati mereka masing-masing dalam kehidupan mereka, dalam segala rencana kehidupan bahkan pekerjaan. Demikian juga keluarga besar yang ada di Ladongi, Putih Mata. Tuhan lindungi dan berkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Seluruh keberadaan kehidupan keluarga kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan setiap kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah ini, baik di dalam rumah-Mu ini, bahkan di rumah masing-masing yang mengikuti secara live, hamba mohon berkat-Mu turun atas hidup kami pribadi, dalam hidup rumah tangga kami masing-masing, dan berkati juga segala usaha-usaha dan pekerjaan kami. Berkati penghidupan kami selaku kepala keluarga, selaku suami. Berkati juga istri kami dan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang datang kepadamu, memohon mengucap syukur bersyafaat. Sambut sempurnakan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan mengangkat pujian bagi Tuhan dari PKJ 242. PKJ 242 baitnya yang pertama sebelum kita masuk di persembahan. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku, dan apa kalimat selanjutnya? PKJ 242, seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Kita
kita akan masuk dalam persembahan. Silakan pelayan 3. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami hendak memberikan persembahan sebagai tanda syukur kami kepadamu. Maka layakkanlah kami agar memberi dengan hati yang tulus ikhlas, sehingga persembahan kami menjadi korban yang sungguh berbau harum di hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, kita iringi dengan menyanyi dari PKJ 150, Ya Tuhan hanya inilah. Ya Tuhan hanya inilah yang dapat persengkadamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Bait 2. Pemberian janda miskin pun Engkau lihat ketulusannya, iliklah juga hatiku saat ku bawa persembahan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, saya undang kita semua berdiri. Kita semua akan kembali di dalam kehidupan kita masing-masing, di tengah keluarga dan dalam aktivitas kerja. Maka marilah kita pergi dengan sukacita dan keyakinan yang sungguh bahwa Tuhan senantiasa beserta kita. Saudara-saudara, baik dalam rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing, arahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, sehingga kamu bertambah kuat dan teguh dalam kasih Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk pada selesai. Demikian tadi ibadah kita, semoga berkenan di hadapan Tuhan. Ya, di sore hari ini mungkin ada informasi dari pengurus yang akan menjadi informasi bagi kita dalam kegiatan kita dalam minggu-minggu ke depan. Ya, informasi bagi kita segenap Persekutuan Pria Kaum Bapak bahwa untuk kegiatan ibadah pada minggu depan atau hari Rabu minggu depan, yaitu yang ibadah akan yang bertempat pada keluarga siapa? Atau ya, jadi nanti akan
disampaikan di dalam grup. Ya, jadi itu yang pertama. Yang berikutnya informasi terkait dengan kegiatan pelayanan kategorial pria kaum bapak masuk desa yang sedianya akan dilaksanakan pada Jumat, Sabtu dan Minggu di Konawe Utara. Ya, itu saja barangkali informasi yang dapat kami sampaikan melalui pengurus.